Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kembali berjumpa dalam ibadah raya online GBI WTC Kota Wisata. Haleluya, sungguh berbahagia, bersuka cita kita masih dalam perlindungan Tuhan. Hingga saat ini, mari sama-sama kita naikkan syukur dan sembah kita bagi Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang terlebih besar. Di dalam-Mu kami temukan kenyamanan, keamanan dan sukacita ya Bapa. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Hari ini kami mau sama-sama bawa pujian sembah syukur kami yang terbaik dan hanya untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Hari ini kita mau sama-sama naikkan sukacita. Dalam buku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan kau ada Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, janji-Mu yang telah melukiskan. Ku punya rancangan yang indah. Sama-sama katakan kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh, mari sama-sama kita gerakkan badan kita, naikkan suaramu, puji Tuhan kita, sebab dalam-Mu sama-sama serahkan. Angkat tanganmu, katakan kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus.
Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Holy, 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 perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Katakan dengan iman, perisai, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu.
Jesus. Dalam segala perkara, dalam apapun, ku tahu Engkau turut bekerja Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan sembah syukur. Holy, holy Lord, you are holy, worthy of our praise, worthy of our sings, worthy of our voice. In Jesus' name, there's a miracle. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan, kemurahan, anugerah-Mu. Seperti mentari bersinar, begitupun kasih-Mu kepada kami. Dan di dalam segala hal Engkau turut bekerja untuk membuat rencana rancangan-Mu terjadi atas kami. Rancangan-rencana-Mu yang terbaik dan yang terbenar Tuhan, terindah terjadi atas bangsa kami Indonesia. Mulai dari utara ke selatan, dari barat ke timur Tuhan, semua dipenuhi dengan kebaikan kemurahan-Mu, di mana berkat Tuhan tercurah, di mana anugerah-Mu melimpah atas bangsa kami. Terjadi Tuhan pencurahan damai sejahtera, terjadi pencurahan kesembuhan atas COVID-19, terjadi penghentian penularan infeksi COVID-19, terjadi pembebasan bangsa kami atas COVID-19. Oh, terima kasih Tuhan, berkat kemurahan kebaikan-Mu memberikan kepada bangsa kami pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, mulai dari yang tertinggi sampai terendah, mulai dari Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, sampai yang terbawa RW/RT Tuhan. Mereka satu hati, satu tujuan melayani bangsa ini Tuhan. Dan mereka boleh memiliki integritas yang unggul dalam menjalankan tugas pelayanan mereka dengan penuh kasih. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati penyertaan-Mu atas setiap para medis yang bertugas di medan perjuangan mereka dalam Tuhan mengatasi COVID-19 ini. Di dalam mereka melakukan tugas implementasi vaksinasi COVID-19. Berkat-Mu menyertai mereka. Bahkan setiap vaksin-vaksin yang dilakukan kepada setiap orang menjadi imunitas Tuhan di dalam mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pertumbuhan ekonomi kami yang sudah menunjukkan tren membaik. Biarlah terus Tuhan tangan-Mu menopang pertumbuhan ekonomi bangsa kami. Baik di sektor korporasi, sektor retail, maupun sektor jasa, pertanian, perkebunan, pertambangan. Semua Tuhan Engkau memberkati. Bahkan Tuhan Engkau menopang seluruh tenaga-tenaga keamanan. Baik TNI, Polri, Tuhan, penegak
hukum di seluruh negeri ini. Beri kekuatan baru, hikmat, kesabaran, kelemah lembutan dalam menjalankan tugas mereka. Dan campur tangan Tuhan oleh kuasa pencurahan Roh-Mu terjadi atas bangsa kami. Menghentikan segala bentuk rancangan buruk, niat-niat jahat kelompok atau orang-orang tertentu atas bangsa kami dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup dan berjaya, berkuasa atas Indonesia. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih setiamu terus bekerja di negeri kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tiba saatnya juga kita mempersiapkan dan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kita akan bersama-sama mendeklarasikan persembahan kita kepada Tuhan dan kita sama-sama memulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Katakan sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Katakan sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau selalu turut bekerja
dalam segala masa hidup kami, dalam apapun yang sedang kami alami ya Bapa. Kami percaya Engkau perisai benteng kota batu yang teguh bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami ya Bapa, pikiran kami hanya untuk tertuju kepada Engkau ya Bapa. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh terus menjadi pelita dan terang bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, jemaat-jemaat Kristus yang sejati. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di ibadah online kita kali ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan buat kita semua. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur buat setiap penyertaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan buat kehidupan kami hingga saat ini Bapa. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Bahkan kami bersyukur buat setiap hal yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan selama seminggu belakangan ini Tuhan. Semua hal yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, terlebih setiap pencapaian-pencapaian Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam studi anak kami Tuhan. Terima kasih semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Yesus. Saatnya kami ingin mendengarkan isi hati-Mu buat kami semua Tuhan saat ini. Kami buka telinga kami, hati kami Tuhan, untuk Engkau berkata-kata melalui firman-Mu Tuhan saat ini. Dan pakai hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan, untuk menyatakan isi hati-Mu buat kami semua. Berkata-katalah melalui bibir mulut hati hamba ini ya Bapa. Sehingga apa yang Kau mau sampaikan, boleh Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Dan inilah kami Tuhan, dengan begitu kerinduan kami Tuhan, untuk menerima berkat melalui firman-Mu. Berbicara buat kami semua Tuhan, dan buat semua jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, saat ini judul yang akan saya sampaikan dalam tema khotbah kali ini adalah kesusahan sementara. Tanpa kita sadari Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah menjalani hidup kita dalam masa pandemi COVID-19 ini kurang lebih 1,5 tahun. Ya, waktu yang tidak begitu singkat ya Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah 1,5 tahun ya, cukup lama ya. Kita mengalami ini semua Bapak Ibu sekalian. Suatu keadaan yang tidak pernah kita duga sebelumnya akan terjadi. Datang dan merubah segala satu dimensi kehidupan, semua dimensi kehidupan kita. Dengan begitu dahsyat dan hebatnya. Sehingga banyak hal yang kita harus lakukan mengikuti dengan keadaan yang sedang kita alami saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Ya. Dan tidak ada satu negara pun, tidak ada satu bangsa pun yang luput dari pandemi COVID-19 ini. Artinya, semua orang di muka bumi ini mengalami keadaan yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Dan kalau kita perhatikan saat ini, semakin hari, ya, keadaannya bukan tidak semakin mudah, semakin sulit justru yang kita alami. Semakin berat tekanan hidup yang kita alami atau kita jalani. Karena kita lihat bahwa justru timbul varian-varian baru dari COVID-19 itu. Ya, ini sepertinya tidak akan cepat berakhir. Ya, karena selalu timbul varian-varian baru dari COVID-19 ini. Nah, dari akibat pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu sekalian, dampaknya luar biasa seperti yang kita ketahui. Ya, di saat-saat seperti ini ya, banyak sekali orang-orang yang sudah terjangkit COVID-19. Bahkan keluarga-keluarga terdekat kita pun mengalami hal tersebut. Terjangkit COVID-19. Yang kedua, banyak yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi akibat pandemi COVID-19 ini juga. Karena tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Bahkan banyak orang juga yang kehilangan pekerjaan atau mata pencariannya.
karena harus dirumahkan atau harus di PHK karena kondisi ekonomi yang begitu mengalami dampak akibat pandemi COVID-19 ini, sehingga banyak perusahaan yang sudah tidak mampu lagi untuk memberi gaji kepada karyawannya, sehingga karyawannya harus dirumahkan. Kalaupun masih ada yang bisa bekerja saat-saat ini, ada juga yang terpaksa penghasilan bulanannya atau gaji bulanannya itu dipotong. Ada yang dipotong 50%, ada yang dipotong 30%, ada yang 20%, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing atas kemampuannya untuk bisa membayar gaji karyawannya. Bahkan juga Bapak Ibu sekalian, ada orang yang punya usaha, omset harinya sekarang menurun drastis. Ada yang menurun sampai 60%, bahkan ada yang sampai 80% Bapak Ibu sekalian. Keadaan yang sangat tidak mudah buat kita semuanya. Bahkan banyak orang yang stres sekarang akhir-akhir ini Bapak Ibu sekalian. Karena tekanan hidup yang begitu luar biasa yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Ya, stres karena diberhentikan pekerjaan, bingung mau melakukan apa untuk bisa menghidupi keluarganya. Ya kan? Sementara tuntutan hidupnya tidak bisa dihindari, harus ada kebutuhan yang dipenuhi buat keluarganya. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Maka banyak orang-orang yang stres saat-saat ini. Bahkan juga banyak terjadi kasus-kasus perceraian saat ini Bapak Ibu sekalian akibat pandemi COVID-19 ini. Tekanan yang luar biasa. Berawal dari tekanan ekonomi. Sehingga timbullah celah untuk terjadinya suatu perceraian Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan keadaan-keadaan yang kita lihat, fenomena-fenomena yang kita dapat lihat saat ini, melalui kasat mata kita terhadap dampak yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini, kadang kita berpikir, apakah kita semua bisa melalui ini semua? Keadaan yang semakin tidak menentu, keadaan yang semakin tidak mudah, semakin berat yang saat ini kita hadapi. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saat ini ada firman Tuhan, janji Tuhan yang luar biasa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Bahwa dalam firman-Nya, Dia berjanji dan Dia berkata bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita semua menghadapi masalah yang kita hadapi saat ini. Karena Dia akan memberikan kepada kita kekuatan supaya kita bisa tetap bertahan bersama Dia untuk menghadapi situasi dan kondisi keadaan yang berat ini yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya bacakan dengan menggunakan terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi, setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Tetapi Allah setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicoba lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Haleluya! Ini janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dan ingatkan lagi kepada kita pada saat ini bahwa di tengah-tengah kondisi yang kita alami saat ini, ya, di tengah kondisi yang begitu luar biasa, cobaan, tekanan, masalah kehidupan kita, Ia akan memberikan jalan kepada kita semua. Ia akan memberikan jalan keluar buat Bapak Ibu, Saudara sekalian, juga saya. Haleluya. Bahkan Dia memberikan jalan tersebut supaya kita menjadi kuat. Supaya Bapak Ibu dan Saudara menjadi kuat dan bisa bertahan menghadapi kondisi atau keadaan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Luar biasa. Ini janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dan Tuhan ingatkan buat kita semua saat ini. Yang kedua, Dia bahkan bukan hanya berjanji untuk memberikan kita jalan keluar, ya, supaya kita kuat dan dapat bertahan, tetapi Dia bilang juga dan Dia berjanji juga bahwa
apapun yang kita alami, keadaan apapun yang kita alami saat ini, kondisi yang begitu berat saat ini yang kita alami, bahwa semuanya itu hanya bersifat sementara. Haleluya. Mari kita baca sama-sama di 2 Korintus 4 ayat 17. Firman Tuhan katakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan berbunyi, dan kesusahan yang tidak seberapa ini yang kami alami untuk sementara akan menghasilkan bagi kami suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu perhatikan, saya ulangi lagi. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Dan kesusahan yang tidak seberapa ini yang kami alami untuk sementara. Perhatikan kata sementara. Haleluya. Ini janji Tuhan bahwa apa yang kita alami saat ini, keadaan yang begitu sulit, kesusahan yang kita alami saat ini akibat pandemi COVID-19 ini semua bersifat sementara. Haleluya. 2 janji Tuhan yang luar biasa, bahwa Dia akan berikan jalan keluar sehingga kita menjadi kuat dan dapat bertahan menghadapi ini semua. Dan Dia juga bilang dalam firman-Nya bahwa kesusahan yang kita alami saat ini, keadaan yang sulit ini yang kita alami saat ini hanya bersifat sementara. Haleluya. Jadi Bapak Ibu semua, kita harus ingat bahwa kesusahan yang kita alami akibat COVID-19 ini, akibat pandemik COVID-19 ini adalah kesusahan sementara. Amin. Akan ada waktunya kita semua bersama dengan kuat kuasa yang ajaib dan heran, kita akan melalui semuanya ini bersama Dia yang memberikan kemenangan buat kita semuanya. Haleluya. Nah, pertanyaan Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan ya di dalam kesusahan yang kita alami saat-saat ini terkait dengan COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa kunci yang kita harus lakukan supaya kita bisa bertahan dalam masa sukar seperti ini. Yang pertama, kita harus datang ke hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan di Matius 11 ayat 28. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Luar biasa. Satu perkataan yang Tuhan Yesus tawarkan buat kita. Suatu perkataan yang Tuhan Yesus nyatakan buat kita. Suatu perkataan yang berupa undangan yang Tuhan mau buat Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan. Dia bilang, datanglah kepadaku. Undangan ini berlaku bukan hanya untuk segelintir orang, tapi buat kita semuanya. Buat Bapak Ibu, Saudara sekalian, jemaat terkasih. Ya, ini invitation yang berlaku global to anybody, buat setiap orang. Datanglah kepadaku. Kamu semua yang lelah, yang sudah lelah dengan keadaan ini Bapak Ibu sekalian. Yang sudah lelah dan sudah capek dengan keadaan yang begitu menghimpit dan berat yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Dan juga buat semua orang yang merasakan beratnya beban hidup yang mereka harus tanggung dalam kehidupan ini akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus mengundang kita semuanya yang lelah dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Dia berjanji bahwa Dia akan menyegarkan kita semua. Haleluya. Menyegarkan kita semua berarti Dia akan berikan kekuatan baru. Ya, karena kita disegarkan, maka kita diberikan kekuatan baru. Yang lelah menjadi kuat. Yang bebannya berat diringankan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus hadir bersama kita dan Dia memberikan kekuatan buat kita. Amin. Itu janjinya luar biasa buat kita semuanya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, walaupun keadaan semakin tidak pasti, walaupun keadaan semakin berat, semakin tidak menentu, Bapak Ibu sekalian, saudara terkasih, jangan lari dari Tuhan. Justru kita harus datang kepada Dia. Di titik rendah kehidupan kita,
Kita harus datang ke hadirat-Nya. Kita cari ke hadirat-Nya. Kita datang di hadirat-Nya. Kita muji Dia. Kita menyembah Dia. Kita deklarasikan firman Tuhan kita. Maka di dalam hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Dalam hadirat Tuhan, kita akan dapat pemulihan. Dalam hadirat Tuhan, yang sakit disembuhkan. Dalam hadirat Tuhan, orang yang putus harapan diberikan harapan baru. Tuhan bawa kita dari kemenangan demi kemenangan. Tuhan menyelesaikan setiap masalah di kehidupan kita. Dalam hadirat-Nya, Tuhan akan menjadi jawaban atas segala masalah kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi satu yang pasti, kunci pertama untuk kita bisa bertahan dalam kesusahan adalah kita harus selalu datang dalam hadirat Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh gembala kita, Bapak Pendeta Bram Swendun. Lakukan PDF, pujian, doa, dan firman. Kita datang ke hadirat-Nya. Kita memuji Dia. Kita menyembah Dia. Kita dengarkan Dia berbicara melalui firman-Nya. Dan kita berdoa. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, itulah yang akan menyegarkan kita semuanya. Seperti suatu booster baru dalam kehidupan kita, dalam diri kita, yang bekerja luar biasa untuk kita bisa bertahan menghadapi kesusahan yang kita alami saat ini. Yang kedua, kunci untuk dapat bertahan dalam kesusahan adalah kita harus selalu deklarasikan iman percaya kita, ya, melalui firman Tuhan. Jadi kita mendeklarasikan firman Tuhan sebagai langkah iman kita. Bahwa Tuhan sanggup untuk membawa kita kepada kemenangan bersama tangan yang ajaib dan heran. Terus katakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus katakan, terus sounding, terus katakan bahwa saya dapat melakukan apapun yang saya harus lakukan karena Tuhan selalu beserta dengan aku. Amin, Bapak Ibu sekalian. Katakan itu terus sebagai deklarasi iman kita. Ya, bahwa kita sanggup melakukan apapun karena Tuhan yang akan menyanggupkan kita. Tuhan yang akan berikan kekuatan buat kita. Tuhan akan mengarahkan kepada kita jalan yang baik sehingga kita bisa melalui semuanya ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan, Filipi 4 ayat 13, sekali lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Haleluya. Ini janji Tuhan Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan kuat kuasa yang diberikan Kristus kepada Bapak Ibu, saudara sekalian dan juga saya, maka kita semua akan mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Termasuk masalah yang kita hadapi saat ini, yaitu segala sesuatu yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Yang sepertinya tidak semakin baik, bahkan semakin buruk, semakin tidak menentu. Tapi satu yang pasti, bahwa dengan kuat kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semuanya, kita akan mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Amin. Nah, hal penting untuk bisa mengingatkan kita semua bahwa masalah yang kita hadapi saat ini, kesusahan yang kita alami saat ini akibat pandemi COVID-19 ini hanya bersifat sementara. Nggak enak Bapak Ibu sekalian. Banyak hal yang kita harus menyesuaikan keadaan kita. Contoh, saya harus berdiri sekarang ini. Saya mesti pakai masker. Ya, ini keadaan yang mungkin yang nggak enak kita lakukan gitu, nggak biasa kita lakukan. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, inilah cara untuk bagaimana kita bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi satu yang pasti bahwa Tuhan akan berikan kekuatan buat kita untuk menghadapi segala rupa keadaan. Dan Tuhan ingatkan lagi buat kita, bahwa keadaan yang sulit ini, ya, yang berat ini, kesusahan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini hanya bersifat sementara. For a temporary, not for good. Tidak untuk selamanya Bapak Ibu sekalian. Ada satu nanti di masa waktu yang akan datang, akan tiba di mana kita akan bisa melalui ini semua bersama dengan kuat kuasa yang Tuhan Yesus katakan atau Tuhan Yesus berikan buat kita semuanya. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kunci untuk kita dapat bertahan dalam kesusahan adalah
pastikan kita selalu berpikir positif. Oh iya, penting Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kalau kita menjadi kesal, ya, kita semakin semakin demotivasi, ya. Kalau kita semakin hilang pengharapan, maka itu tidak akan mengubah masalah kita, Bapak Ibu sekalian. Justru akan memperburuk masalah kita. Ya. Tapi marilah Bapak Ibu sekalian, di bawah tekanan yang begitu luar biasa ini, apapun bentuk keadaannya Bapak Ibu sekalian ya, pastikan kita berpikir secara positif. Karena kalau kita berpikir dengan cara positif, maka yang akan timbul dalam diri kita adalah sikap-sikap positif. Kalau kita punya sikap-sikap positif, maka dengan sendirinya pula kita punya optimis. Ya, untuk bisa melalui dan melampaui masa-masa sulit ini. Bapak Ibu sekalian. Nah, memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Terkadang dengan tekanan yang begitu berat, ya. Memacu kita untuk selalu gampang atau mudah berkata, udah gue nyerah deh. Gak mampu gue. Udah gue gak bisa. Gak bakal bisa. Dan Bapak Ibu dengar baik. Pastikan kita selalu berpikir positif. Karena apa? Ingat kuasa perkataan. Ya, dan ingat bahwa apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita dapatkan. What you think is what you get. Apa yang ada di pikiran kita itulah yang terjadi. Ketika kita berbicara, kita mengatakan bahwa kita mampu, maka kita mampu. Ketika kita tidak mengatakan tidak bisa, maka kita tidak bisa. Jadi, mari Bapak Ibu, pastikan kita selalu berpikiran positif. Ya. Karena what you think is what you get. Karena apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Ketika kita punya pikiran positif, maka dengan sendirinya akan menimbulkan sikap-sikap positif dalam diri kita. Sikap-sikap positif tersebutlah yang akan membuat kita optimis bersama Tuhan. Kita bisa melalui masalah, keadaan yang sulit ini. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, atau yang keempat, bagaimana kunci untuk kita dapat bertahan di masa yang sulit ini, di masa yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat adalah kita harus yakin bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Allah kepada kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan katakan di Roma 8 ayat yang ke-35 sampai dengan 39. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Roma 8 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39. Firman Tuhan katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Oleh Dia, oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa. Ini janji Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita, bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Allah kepada kita. Salah satu hamba Tuhan terkenal, Franklin Graham, menyatakan dalam suatu quote-nya. Dia berkata, no matter what storm you face, saya ulangi, no matter what storm you face, you need to know that God loves you. He has not abandoned you. Badai apapun yang kamu hadapi, kamu harus tahu bahwa Tuhan mengasihimu. Dan Dia tidak pernah meninggalkanmu. Haleluya. Inilah janji Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita semuanya. Bahwa
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun badai kehidupan yang kita alami, Dia tetap bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah 4 kunci yang harus kita lakukan agar kita bisa dapat bertahan di dalam kesusahan yang kita alami saat ini. Yang pertama, pastikan kita selalu datang ke hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan, kita akan temukan kekuatan baru, pengharapan, pemulihan, kesembuhan, kemenangan atas setiap masalah kehidupan kita. Amin. Itu yang Tuhan nyatakan. Bahkan Tuhan bilang, datanglah kepada Aku, ya, kamu yang semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Dia akan memberikan kesegaran, kekuatan baru buat kita semuanya. Yang kedua, pastikan kita mendeklarasikan iman kita, ya, dengan mendeklarasikan firman Tuhan sebagai ungkapan iman kita kepada Tuhan, ya. Dan kita harus lakukan itu. Kalau kita dibuat tekanan, di mana kita semakin merasa tertekan, mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri, kita deklarasikan firman Tuhan dengan suara yang nyaring sebagai langkah iman kita. Bahwa janji-janji Tuhan iya dan amin yang berlaku buat kita semuanya. Bapak Ibu boleh mendeklarasikan ayat-ayat favorit Bapak Ibu sekalian. Atau ayat yang tadi kita baca di Filipi 4 ayat 13. Bahwa dengan kuat kuasa yang diberikan Kristus Yesus kepada kita, kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Deklarasikan itu Bapak Ibu sekalian. Itu menjadi kekuatan buat kita untuk dapat bertahan menghadapi kesusahan yang kita alami saat ini. Yang ketiga, kita harus selalu berpikir positif. Ingat, what you think is what you get. Kalau kita berpikir positif, walaupun keadaan tidak semakin membaik, maka kalau kita berpikir positif, yang timbul dalam diri kita adalah sikap-sikap positif. Jika sikap-sikap positif timbul, maka dengan sendirinya akan timbul optimisme dalam diri kita. Kita akan yakin bahwa bersama Tuhan kita akan melalui ini semua dan kita akan hadapi. Dan pada titik nanti kita akan keluar sebagai pemenang melampaui masa-masa yang sulit ini. Remember, what you think is what you get. Apa yang kau pikirkan, itulah yang akan engkau dapatkan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Tidak ada satupun Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat begitu mengasihi kita. Sehingga Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Menyatakan bahwa Dia Allah yang Immanuel. Dia Allah yang bertindak. Dan Dia Allah yang menyelesaikan setiap masalah kehidupan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, mari kita lakukan 4 poin ini dengan satu keyakinan bahwa kesusahan, penderitaan, masalah yang kita hadapi akhir-akhir ini, ya, yang semakin sulit dan semakin tidak menentu ini, semuanya itu bersifat sementara. Kesusahan yang kita alami saat ini adalah kesusahan yang sementara. Karena itu adalah janji firman Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita semua saat ini. Terus maju dalam Tuhan. Terus yakin dan andalkan Tuhan. Dan kita akan melihat betapa besar dan dahsyatnya dan herannya Allah kita. Yang akan menuntun kita terus berjalan maju. Menghadapi semua tantangan, kesusahan, penderitaan ini. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, kini saatnya kita perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurmu. Oke. Ya, mari kita bersama-sama mengangkat roti dan anggur kita. Thank you Jesus, thank you Father. Urabashikiarada papa pasyadaka. Uria papa pashikiara papa pasyadakara papa papa pashikiara. Mari jemaat Tuhan ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku,
Sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Thank you Jesus. Korabasyakara. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Jesus. Untuk mengingat kematian Kristus bagiku. Untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi. Dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Thank you Jesus. Thank you Father. Mari kita mengucap syukur. Katakan terima kasih Yesus buat tubuhmu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih Yesus buat darahmu yang Kau curahkan bagiku. Terima kasih Yesus. Yes Lord, penebusanmu sempurna atas hidupku. Di atas kayu salib itu Engkau berkata, sudah selesai, it is finished. Oh thank you Jesus. Karya penebusan yang sempurna itu telah membenarkan aku, telah mendamaikan aku dengan Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus sudah menanggung segala dosa dan akibat dosaku di atas kayu salib. Yes Lord, tidak ada lagi kutuk-kutuk akibat dosa dalam hidupku. Aku sangat-sangat diberkati karena karya penebusan-Mu Yesus. Aku menerima Zoe itu, hidup ilahi, hidup yang sesungguhnya, hidup kekal dalam kerajaan sorga. Dan mempunyai hidup itu dalam berkelimpahan. Terima kasih buat segala kelimpahan rohani yang aku alami di dalam kasih karunia. Hora baba shikiara namaya shikiara da baba shekerede. Ribishakara matokoshi. Thank you Jesus, thank you Father, thank you Holy Spirit. Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Makanlah, minumlah dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Tuhan, ada banyak pergumulan yang anak-anak-Mu saat ini alami. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yes, Engkau sangat peduli dengan kami. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu. Kami bergantung penuh pada Engkau. Kami berharap pada Engkau. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang menguatkan kami. Yes Lord. Engkau ingatkan kami untuk menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bersabar. Karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kami bersyukur ya Aba ya Bapa. Oh thank you Jesus. Aku berdoa untuk beberapa jemaat yang sedang mengalami kelemahan. Tuhan memberi kekuatan yang baru, semangat yang baru bagi yang putus asa. Haleluya.
Biarlah rohmu menyala-nyala. Amen. Bersabar dalam pengharapan, bertekun dalam doa. Haleluya. Yang sakit alami kesembuhan dalam nama Yesus. Yang berkekurangan alami penyediaan Tuhan dalam nama Yesus. Uranda mata kasandarana lala bala batoko iramata kasyanda karalama ya kasakara papa. Tuhan memperlakukan engkau dengan ajaib. Alami keajaiban dari Tuhan. Alami terobosan, alami mujizat, alami dalam nama Yesus. Kurapasyakaralaba. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. In Jesus name. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Mari kita tetap ikuti dengan penuh disiplin protokol kesehatan COVID-19. Ingat 5M. Oke. Saudara sehat, keluargamu sehat, lingkungan kita sehat, Indonesia sehat. Dan saya terus mengingatkan semuanya untuk aktif dalam komunitas pemuritan, karena kita adalah gereja pemuritan, kita adalah komunitas Matetes, komunitas murid pemimpin unggul sejati. Kita adalah kampus. Oke. Jadi itu jadi gaya hidup kita. Pastikan semua kita terlibat, semua kita aktif memuridkan dan juga aktif memuridkan. Dan juga saudara dapat memberikan beban-beban doa saudara kepada para pendoa. Puji Tuhan, sekarang sudah mulai banyak yang mengikuti di hari Kamis khusus untuk berdoa bagi pergumulan-pergumulan jemaat. Ya, jadi saudara yang punya pergumulan, ya sangat baik sekali untuk saudara hadir pada hari Kamis pagi jam 5 untuk berdoa bersama-sama dengan para pendoa. Dan di hari Sabtu kita semuanya juga jemaat Tuhan diundang untuk doa fajar di jam 5 pagi. Beberapa informasi buat saudara, mohon diperhatikan dan mohon dilakukan. Oke. Puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara sebab kita sudah diberkati. Thank you Jesus. Bapa Surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Amen. Thank you Jesus. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan nyata atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.